lo pada mikir customer retention itu cuma ngebahas urusan after sales doang, in which baru dipikirin kemudian pas after closing, gue cuma bisa bilang, selamat, Anda salah besar. Oke, speaking of this topic, I assume lo semua mungkin udah paham banget lah ya soal betapa impactful-nya hal satu ini. I mean, di luaran sana udah ada banyak banget lah ya artikel atau riset yang nyebut kalau retention marketing ini emang jauh lebih efisien and cost effective ketimbang acquiring new customers. Tapi masalahnya, just like I said earlier, kebanyakan orang itu cuma mikir buat optimize the strategy as after sales follow-ups aja. Padahal retention strategy ini sebenarnya udah kudu kita semua pikirin even dari awal customer itu terpapar soal brand lo. From the very first touch point throughout their entire journey. Karena kenapa? Karena faktanya pelanggan bisa aja batal loyal even sebelum mereka beli barang lo. And that's the thing we call customer journey leak. First things first, if you wanna talk about retention, you gotta understand satu hal pentingnya dulu nih, their journey. Jadi gini, gue tuh mengibaratkan customer journey ini udah kayak jalan buat menuju ke rumah lo. On the other hand, retention itu adalah soal apakah tamunya mau balik lagi ke rumah lo apa enggak. Kalau jalannya gampang, ada petunjuk arah yang jelas, bahkan pas nyampe rumah lo sambut dia dengan cemilan endulita, si tamu pun ya bakal nagih dong buat balik lagi. Tapi kalau udahlah jalanannya gelap, transportnya susah, rumah lo berantakan, ya mereka pasti bakal ogah dong buat ya datang lagi. Sama kayak urusannya ke customer. Lo harus paham dulu tuh customer journey lo, even mappingin perjalanannya dari awal mereka kenal brand lo sampai mereka decide buat beli. Barulah abis itu sampai after salesnya. Dengan begitu, lo bakalan bisa ngerti tuh dari POV-nya customer, mereka itu sebenarnya suka nyangkutnya itu di stage yang mana sih? And of course, ini bakal berkaitan banget sama analisis angka-angka di marketing funnel lo. Let's say ternyata ada angka yang drop jauh banget dari awareness ke consideration atau dari add to cart ke checkout-nya. Nah, of course itu harus jadi red alert dong. Nah, once lo tahu di stage mana mereka cabut, lo bisa coba buat fix problemnya di situ, bukan asal tebak-tebakan aja. Dan disclaimer dikit aja nih ya guys ya. Customer journey ini pun nggak one size fits all gitu. Journey-nya bisa beda-beda tergantung jenis bisnis lo, industrinya, bahkan behavior customer-nya sendiri. Tapi biar nggak information overload, di sini gue bakal bahas dari versi yang paling common dulu aja kali ya. And back again to customer journey leak, kira-kira titik rawan mana aja sih di dalam journey-nya customer yang bikin mereka bisa cabut dan nggak jadi beli? Let's break it down. Referring to this common customer journey, sebetulnya di tiap-tiap stage-nya tuh ada titik rawannya sendiri ya guys ya. But in general, ada beberapa indikator atau red flags yang wajib buat lo identify. First, churn rate antar stage. Kalau tembus 20% bahkan lebih, that's really bad. Then, cart abandonment rate. Ini biasanya buat online commerce nih. Kalau rate-nya udah lebih dari 70%, wah itu udah above average banget sih guys. Next-nya soal review. Kalau udah banyak banget review jelek yang masuk soal produk lo, wow that's a big deal sih. Tambahan lagi, lo juga bisa testing response customer service lo. Kalau CS lo slow response lebih dari 15 menit, itu bisa jadi salah satu hal penting yang wajib banget segera lo fix. And you know what? Ini baru general red flags aja ya. Tapi detail titik rawannya gimana? Ya masih banyak. Bahkan gak sedikit dari titik rawan ini yang sering luput dari perhatian, tapi sukses bikin funnel lo bocor. First, mari kita mulai dari awareness. Orang pikir stage awareness itu cuma urusan dapetin customer baru. Dan secara teknis ya emang bener. Tapi kalau lo pikir lebih jauh, justru disinilah awal dari customer retention itu sendiri dimulai. And why is that? Ya simply karena kalau mereka nggak bisa nemuin brand lo, gimana mereka mau jadi customer yang loyal dan beli lagi dan beli lagi? Orang kenal aja belum? Nah kalau persepsi kita udah sejalan, maka let's go kita masuk ke titik rawannya. Pertama, brand lo itu muncul dan bisa di-notice nggak sih? Kalau lo jualan online, brand lo itu muncul nggak sih kalau dicari di Google? Jangan-jangan SEO lo malah jelek bin amburadul.
Atau di medsos deh, let's say target customer lo adalah Gen Z. Tapi brand lo nggak eksis sama sekali di TikTok. Intinya, titik ini adalah soal brand lo itu munculnya di mana dan apakah kemunculan lo ada di tempat yang tepat. Karena kalau enggak ya tetot banget. Dan solusinya apa? Ya simple, coba mappingin pelanggan lo itu ada di mana. Habit mereka itu kayak gimana. Mereka tipe yang googlingan atau yang aktif di medsos gitu. Nah, lo perkuat deh di situ. Nextnya, titik rawan kedua, first impression. Anggaplah urusan brand presence udah kelar nih ya. Tapi impressionsnya gimana? Kontennya aja monoton, boro-boro entertaining atau relatable. Desainnya jelek. Landing page-nya, loadingnya lama. Pop-up infonya juga banyak banget udah kayak web streaming bajakan. Atau kalau toko lo offline, display toko lo berantakan, sectioning produknya nggak jelas. Udah gitu kebersihannya juga kacau. Lah, kalau kayak gini ceritanya, boro-boro sih orang mau consider buat beli. Yang ada udah pada ilfeel duluan ya nggak sih? Yang ada mereka bakal mikir, ini brand niat jualan nggak sih? Kok ala kadarnya banget? So, moral of the story-nya apa? Awareness is not just about visibility, it's about memorability. You need to not only show up, but also make people like you, remember you, and want to know more about you. Now, masuk ke stage consideration. Simply said, di sini tuh calon customer lagi pada galau gitu loh, kayak mau beli apa enggak. Tapi alih-alih kita bisa ngeyakinin mereka, yang sering kejadian ya, kita tuh malah bikin mereka kabur pelan-pelan. So, let me tell you titik rawan yang pertama. Info produk. Konten lo udah oke, landing page lo udah oke, tapi nggak ada detail produk yang ngejawab rasa penasaran customer. Di offline juga sama, label harga nggak ada, malah sok-sokan dibikin misterius. Dan ini tuh nyambung juga ke titik rawan yang kedua nih. Customer service. Suka atau enggak, di stage ini customer service itu bakalan sangat amat berpengaruh dan menentukan. Kalau chat dari customer baru lo jawab 3 jam kemudian bahkan keesokan harinya, terus udah mana jawabannya udah kayak robot dan template-ish banget, bahkan ada juga yang jutek dan nggak helpful, ya udah aja, bye. Di toko pun sama, staff susah dicari, sibuk main HP, atau product knowledge-nya nol besar. Pas ditanya, jawabannya cuma, waduh kurang tahu kak, coba saya cek dulu ya. Ya lo bayangin aja, customer yang harusnya dibantu malah dibikin buntu. Pelayanan kayak gini nih, yang bikin customer ya gerah. Selain itu ada lagi titik rawan yang ketiga, honesty. Contoh paling gampang, lo naruh promo nih, tapi terms and conditions-nya nggak dijelasin dengan clear. Atau lo pura-pura kasih diskon gede, padahal harganya udah lo naikin duluan. Well, you know what? At first, you may trick them, but then they will not come back, let alone be loyal. So, di stage ini apa takeaways-nya? Ya, simple. Pastiin deskripsi produk lo clear dan gak ngebingungin. Lalu, pastiin banget nih ya, CS lo itu helpful. Begitu juga sama staff di store. Dan terakhir, jangan pernah coba-coba nge-trick customer pakai harga coret, apalagi pakai promo yang di bannernya fantastis, padahal TNC-nya ngejebak. Intinya, give information they need, serve them well, and be honest. Okay, this is the moment when the journey gets even more interesting, yet challenging. Customer udah niat check out nih, ya kan? Ceritanya begitu kan? Tapi stok produknya tinggal 1. Padahal itu barang yang dipromosiin. Padahal ada customer yang mau beli itu lebih dari 1. Tapi mereka nggak dapet info dari awal kalau itu barang tinggal satu-satunya. Udah gitu check out prosesnya pun ribet. Ini sih bukan rawan lagi tapi udah gawat. Ibarat kata nih ya, dikit lagi tuh lo bisa dapet duit. Customer malah milih sign off karena lo ngeribetin. Di online, loading checkout-nya lama. Atau contoh lain lagi nih ya, lo ngeharusin mereka bikin akun dulu dan formnya panjang banget. Udah gitu, payment method-nya pun cuma 2. No wonder they're out. Contoh di offline bisa lebih konkret lagi. Lo tahu traffic bisa aja rame, tapi lo cuma buka 1 counter dari 5 counter kasir yang tersedia. It's like, seriously?
Ini tuh tinggal satu langkah lagi loh, tapi malah kayak lo ribetin. Kata gue mah ya, pastiin deh proses check out-nya sesimpel dan seseamless mungkin. Simplify the process and don't ever make people work hard just to spend their money. Nah, dari sekian banyaknya tahap, ini nih yang emang paling berkaitan langsung sama retention. Dan di sini apa aja titik rawannya? Yang paling krusial ya di pengalaman after sales-nya kan ya. Ada customer yang mau nanya-nanya perawatan produk, CS-nya malah ngilang dan gak helpful. Ada customer yang ngerasa salah beli produk, proses refund-nya ribet. Ada komplain, jawaban CS-nya malah bikin pengen nyerah duluan buat komplain lebih lanjut. Another crucial point, ya apresiasi. Ada customer yang udah loyal banget karena suka sama produknya. Tapi nggak pernah ada komunikasi lanjutan setelah pembelian. Terus nggak ada eksklusif akses or eksklusif promo, pokoknya ya udah, abis lo beli, bye-bye aja gitu. Kalau udah kayak gini, ya siap-siap aja lo bisa tetap ditinggal even setelah mereka udah sempat beli. Karena lo mesti ingat satu hal, produk lo itu bisa banget tergantikan. Akan selalu ada produk yang lebih baik, tapi the whole experience that they get, that's what make them stay. Now, tibalah kita di journey paling ujung, loyalty and advocacy. Kalau lo bisa optimize di journey ini, wah, fix sih. Mereka bakal stay loyal, bahkan bisa jadi promotor lo paling vokal. But again, buat ngelakuinnya, lo mesti paham dulu titik rawannya. Yang mungkin sering lo lupa, ketika customer lo happy, bakal sangat mungkin buat mereka ngebagiin info produk lo atau pengalaman soal produk lo ke orang lain. Sesimpel ya lewat medsos. Tapi nih ya, ketika mereka nge-tag akun lo, malah lo cuekin. Ketika mereka nge-review brand lo di Google, lo cuekin juga. Boro-boro say thank you, lo peduli juga enggak. Titik rawan yang lebih advance. Lo lupa nge-build referral system. Padahal customer lo itu adalah brand ambassador paling real sekaligus potensial. Mereka bisa aja ngajakin temennya buat ikutan nyoba produk lo, tapi nggak ada reward, nggak ada referral systemnya juga. Ujung-ujungnya siapa sih yang mau promoin gratisan sana-sini? Brand lo doang yang untung, merekanya capek, ya udah ngapain lagi dilanjutin, ya kan? Well, sebelum video ini benar-benar berakhir, gue yakin sebagian dari lo mungkin mulai mikir gini kali ya. Ini mah bahasannya mirip kayak cara dapetin customer baru juga gak sih? Bukan cuma buat retention doang. And yes, lo nggak salah sepenuhnya karena kenyataannya emang gitu. But let me clear things up. Ketika lo berhasil memperbaiki customer journey secara keseluruhan alias ngurangin customer journey leak, again, from the very first touch point, efek dominonya jelas bisa menyentuh banyak hal. I mean, lo emang bisa pakai ini buat dapetin customer baru juga, tapi lebih dari itu, lo mesti sadar kalau dengan cara-cara tadi, lo juga lagi ngebangun basis pelanggan yang betah, mau repeat buying, loyal, bahkan nggak segan-segan untuk promosiin dan bawa temennya. And that's exactly why optimizing this customer journey can definitely boost your customer retention rate. So, kalau lo serius pengen naikin retention, gak bisa enggak, lo juga harus serius mikirin journey-nya dari awal banget. Karena yang bikin orang loyal bukan cuma ujungnya, tapi juga perjalanan mereka dari awal. Well, at the end of the day, retention itu ROI-nya gila-gilaan banget ya guys. Effortnya ya low banget. Lo cukup maintain customer journey lo dengan baik, pastiin semua titik rawannya udah lo atasi, and just give the best experience dari awal sampai akhir. Dan hasilnya, ya tanpa iklan yang selalu jor-joran, tanpa spending marketing budget yang gila-gilaan tiap bulan, lo bisa dapet CLV yang naik, efek word of mouth gratisan, bahkan marketing yang jalan sendiri. Karena ujung-ujungnya customer loyal lo itulah yang bakal ngebawa customer baru. Conversion rate naik, cost-nya efisien, retention-nya makin strong, dan ya udah, pendapatan pun bisa tetap naik walau market lagi tight.
Dan yang gak kalah penting sekaligus yang selalu gue mention, pastiin banget kalau produk lo itu emang ngejawab kebutuhan mereka. Sebab kalau tanpa itu, ngebangun customer journey yang solid pun bakal jadi percuma, karena mereka tuh gak bakal bertahan juga. Anyway, sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye!